You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di rumah masing-masing. Sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi untuk sama-sama bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman. Mari masuk gerbangnya dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Aku ajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyampaikan ucapan syukur melalui pujian. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Satu hari yang baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan lebih sukacita lagi katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam votum dan salam yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Saya persilakan Pendeta Edi untuk memimpin votum dan salam. Kebaktian kita di Minggu Advent ketika ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa.
pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Amin, amin, amin. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Saudari Senja yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Senja. Terima kasih untuk Pendeta Edi. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat hari ini yang akan disampaikan oleh Saudara Christian Gunawan. Saya persilakan Saudara Christian untuk menyampaikan warta jemaat hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membawakan warta jemaat pada hari ini. Mohon perhatiannya. Yang pertama, diucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama ada Ibu Kristi Leona, tanggal 13 Desember. Kemudian Saudari Karin Natalia, tanggal 13 Desember. Kemudian ada Bapak Sutarno pada tanggal 15 Desember. Bapak Darmaji pada tanggal 15 Desember. Ada Bapak Mark David Christopher pada tanggal 15 Desember. Diaken Fajar Suryani Widorno tanggal 17 Desember. Ibu Suwarni Ekorini tanggal 17 Desember. Dan yang terakhir ada Ananda Jovan Christian Dadi pada tanggal 18 Desember 2020. Selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kemudian ada ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Ada dua pasangan yang berulang tahun, yaitu Bapak dan Ibu Anton Sri Probianto, tanggal 18 Desember 2020, dan Bapak serta Ibu Suseno, tanggal 19 Desember 2020. Selamat ulang tahun pernikahan kepada yang merayakan. Kemudian untuk warta Komisi Anak, diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini akan diadakan pada pukul 10 melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ada stiker hari ulang tahun ke-100 GKMI. Tersedia 40 lembar stiker hari ulang tahun GKMI yang ke-100. Bagi jemaat yang menginginkan stiker tersebut, dapat mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Informasi berikutnya untuk persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul setengah 7 pagi atau 6.30 pagi. Pembawa firman akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Indah Wijaya, kemudian pemimpin pujian oleh Ibu Ruth Julianti, dan pelaksanaan akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kemudian untuk warta Youth, Komisi Youth Tumbuh Bersama atau KYTB akan diadakan pada hari Rabu juga, tanggal 16 Desember 2020, waktunya pukul 7 malam atau 19 WIB. Pembawa firman akan dibawakan oleh Evangelis Yonatan Setiawan dengan tema arti kelahiran Yesus. Pemimpin pujian akan dibawakan oleh Saudari Cevina, kemudian screen operator akan dibawakan oleh Saudari Antonia, dan pelaksanaannya juga melalui aplikasi Zoom. Kemudian untuk Komsel Youth akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember, pada waktu 7 malam atau pukul 19. Pembawa firman akan dibawakan oleh Saudari Inabel dengan tema Mengasihi Musuh. Pemimpin pujian akan dibawakan oleh Saudari Jessica dan pelaksanaan juga melalui aplikasi Zoom. Kemudian untuk pembinaan warga jemaat atau PWJ, diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa sehubungan dengan diadakannya acara Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, maka kegiatan PWJ untuk sementara ini akan diliburkan sampai dengan pertengahan Januari 2021. Kemudian untuk perayaan Natal GKMI Pengharapan, ini adalah momen spesial tahun ini, meskipun diadakan melalui Zoom. Akan saya informasikan bahwa perayaan Natal GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember, pada pukul 9 pagi, dengan pembicara Bapak Pendeta Edi SS.
dengan tema Natal yang tidak biasa. Mohon perhatiannya untuk dress code. Dress code yang digunakan adalah atasannya dengan nuansa biru, hijau, atau putih. Boleh menggunakan aksesoris Natal apapun. Dan nanti akan ada sesi foto online bersama. Kemudian perayaan Natal akan dilakukan secara online melalui Zoom. Jemaat mohon menyiapkan untuk lilin asli atau lilin virtual di rumah masing-masing. Jemaat yang ingin mempersembahkan pujian dapat menghubungi Saudari Cevina atau Evangelis Nicholas Evan Setiawan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Mari kita saksikan bersama video Natal dari panitia. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk perayaan Natal GKMI Pengharapan tahun ini, dana yang diperlukan untuk kegiatan Natal di tahun 2020 dan tahun baru 2021 yaitu sebesar 8.500.000 dengan perincian untuk acara sebesar 2.500.000, kemudian untuk berbagi kasih sebesar 6 juta rupiah. Untuk saat ini persembahan yang sudah masuk untuk perayaan Natal ini sebesar 3.400.000, jadi masih ada dana yang kurang sebesar kurang lebih 5.100.000. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal ini dapat mengirimkan persembahannya ke rekening BCA atas nama Ibu Lydia Tin Lestari dengan memberikan keterangan untuk dana Natal serta melakukan konfirmasi kepada Diakon Melisa. Nomor WA dapat dilihat di layar. Selanjutnya, untuk dukungan pembangunan sinode. Jadwal GKMI Pengharapan untuk mengunjungi dan mendukung makan siang pekerja pembangunan kantor Sinode Semarang adalah tanggal 19 sampai 25 April 2021 dengan perincian kebutuhan dana untuk makan siang pekerja sebesar 8.400.000, kemudian untuk transportasi sebesar 4.100.000 sehingga total biaya yang diperlukan adalah 12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana untuk pembangunan kantor sinode totalnya sebesar 22 miliar rupiah. Untuk selanjutnya, terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan juga dapat ditransfer ke rekening Ibu Lydia Tin Lestari, dapat dilihat nomornya di layar, dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode, serta melakukan konfirmasi kepada Diakon Melisa dengan nomor WA yang terlampir di layar.
Kemudian untuk persembahan pembangunan sinode, laporan persembahannya untuk makan siang pekerja pembangunan kantor sinode dan transportasi ke sinode Semarang sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atau minggu lalu. Dana yang diperlukan sebesar 12.500.000 dan persembahan yang telah masuk sampai dengan tanggal 6 Desember adalah 5.900.000 sehingga masih ada kekurangan dana sekitar 6.600.000. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk persembahan, bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer ke rekening Ibu Lydia Tinestari dengan melakukan konfirmasi kepada Diakan Melisa, juga disertai dengan keterangannya, baik itu untuk persembahan maupun untuk perpuluhan atau persembahan yang lain. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat juga mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Demikian warta jemaat hari ini. Saya kembalikan kepada Saudari Senja. Terima kasih untuk Saudara Christian yang telah menyampaikan warta jemaat hari ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati untuk menyampaikan doa, ucapan syukur, dan harap kita kepada Tuhan. Biarlah kita mempunyai sikap hati yang mengimani bahwa setiap kekuatan, pengharapan, serta ucapan syukur, dan setiap kerinduan hati kita hanya berasal dari Tuhan. Dan kita bisa dapat kuat karena Tuhan saja. Mari persiapkan hati untuk sama-sama menyampaikan doa dengan katakan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali katakan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
berdoa yang dipimpin oleh Bapak Hendratmo. Saya serahkan kepada Bapak Hendra untuk memimpin dalam doa syafaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau berkenan kami beribadah lewat fasilitas Zoom. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berkati rangkaian ibadah kami, kiranya internet juga dapat berfungsi dengan baik sehingga ibadah berlangsung dengan lancar dan menyukakan hati-Mu. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang akan memberi persembahan melalui transfer atau secara online, baik yang online maupun langsung. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga majelis dapat mengelola dengan baik untuk kemajuan GKMI Pengharapan dan kemuliaan nama-Mu. Untuk jemaat-jemaat lansia yang lemah tubuh, Tuhan lawat mereka. Biarlah bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera-Mu terus melimpah sehingga sukacita dan iman mereka boleh terus bertumbuh. Tuhan, tolong anak-anak Tuhan yang sedang belajar atau bekerja di luar kota atau luar negeri. Jauhkan dari mara bahaya dan wabah corona. Tuhan berkatin dan berikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan sukses bagi mereka yang bekerja serta tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami semua untuk patuh pada protokol kesehatan yang telah ditentukan. Tuhan, tolong para medis dan instansi yang terkait dalam menangani pandemi COVID-19 ini sehingga wabah dapat segera dihentikan dan roda perekonomian Tuhan pulihkan. Kehidupan sosial pun berjalan normal kembali. Tuhan berkati mereka yang bekerja atau yang wira swasta sehingga dapat berkarya dan memperoleh kesejahteraan mereka kembali. Berikan hikmat-Mu pada panitia perayaan Natal dan Tahun Baru serta mereka yang terlibat. Tuhan berkati semua persiapannya sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati persiapan pendewasaan GKMI Sidoarjo. Kiranya situasi pandemi kiranya tidak akan menjadi masalah dan halangan. Biarlah sesuai dengan waktu-Mu dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan, tolong hamba Tuhan, majelis dan jemaat di sana agar siap mandiri. Kuatkan iman mereka untuk maju, bertumbuh, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk pembangunan kantor sinode yang sedang berlangsung. Tuhan, tolong semua GKMI untuk dapat mendukung dan berkontribusi sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan menjadi sarana untuk kemajuan GKMI serta pelebaran kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Suasana menjelang Natal ini mungkin kurang kondusif, tapi kami percaya Tuhan tolong aparat yang berwenang dengan hikmat Tuhan dapat bertindak tegas dan bijaksana sehingga dapat meredam terjadinya konflik. Tuhan, tolong bangsa Indonesia agar dapat memilah mana yang baik dan benar sehingga bumi pertiwi ini boleh aman, tentram dan damai. Acara Natal pun dapat berlangsung dengan baik. Gunung meletus dan banjir menjadi bencana bagi beberapa daerah. Tuhan, tolong mereka yang terdampak, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan hikmat-Mu bagi aparat yang berwenang agar dapat segera mengatasi bencana dan menyelamatkan mereka yang terkena musibah. Tuhan, mampukan kami sadarkan bangsa Indonesia ini untuk lebih bijak, lebih taat pada masa PSBB ini. Tuhan, tolong peralatan dan obat-obat yang diperlukan agar segera dapat tersedia hingga yang terpapar dapat disembuhkan, wabah corona dapat dihentikan dan kondisi sosial ekonomi Indonesia maupun dunia boleh kembali pulih. Ya Tuhan, sadarkanlah kalau ada oknum-oknum yang berusaha mengganggu stabilitas NKRI. Biarlah mereka mengerti bahwa dengan bersatunya yang beragam dan berbeda-bedalah NKRI dibentuk. Tuhan, lindungi dan berikan hikmat pada Bapak Presiden Jokowi dan aparat keamanan agar dapat bertindak bijak dalam mengatasi situasi ini sehingga NKRI tetap utuh dan bersatu dalam damai sehingga semua boleh saling menghargai demi Indonesia yang jaya. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hendra yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sampaikan kerinduan hati kita untuk mendengar suara-Mu Tuhanku. Dan pembacaan firman Tuhan serta doa akan disampaikan oleh Bapak David Christopher. Mari sama-sama sampaikan kerinduan hati kita untuk mendengar suara Tuhan lewat lagu Ku Ingin Mendengar Suara-Mu Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kembali nyatakan bahwa aku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. 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 Saya persilahkan Bapak Mark David Christopher untuk memimpin dalam doa firman Tuhan dan membacakan ayat firman Tuhan hari ini, yang akan dilanjutkan oleh Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat mengikuti ibadah online ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami yang mendengarkan firman-Mu, tolong siapkan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu yang disampaikan dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan ayat kitab suci pada Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkannya dari dosa mereka.
Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Untuk selanjutnya, dipersilakan Bapak Evangelis Nicholas ES untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih banyak Pak David untuk doa dan juga sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Maaf, barusan agak loading sedikit Bapak Ibu karena ada trouble sedikit ternyata. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena minggu hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Gak kerasa ya Bapak Ibu. Karena selama pandemi ini ketika di rumah terus, waktu sepertinya berjalan lebih cepat gitu ya. Dan bersyukur kita nggak sampai 2 minggu lagi mungkin ya, kita akan bersama-sama merayakan Natal dengan tema Natal yang tidak biasa, bisa dibilang gitu ya. Natal yang tidak biasa. Kenapa? Karena ya seperti yang kita tahu, kita sudah beberapa bulan menjalani kondisi dengan pandemi seperti ini ya. Dan seperti tema Natal kita tahun ini, yaitu Natal yang tidak biasa, masa Advent dan momen persiapan Natal tahun ini juga kita lalui dengan tidak biasa Bapak Ibu. Biasanya, apalagi di Jakarta gitu ya, berbagai pusat perbelanjaan, mall, dan toko-toko tuh udah menghias interior bangunan dengan pernak-pernik Natal. Angka-angka diskonan tuh juga nggak luput menghiasi toko-toko tersebut. Sekarang mungkin juga seperti itu ya, tapi kayaknya nggak semeriah seperti Natal-Natal sebelumnya gitu Bapak Ibu. Dan biasanya perubahan suasana di berbagai tempat menjelang Hari Raya Natal tuh sangat terasa Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang nggak begitu terlihat, karena satu, mungkin kita jarang keluar. Dan kedua, karena kita jarang keluar, di tempat-tempat tersebut jarang ada pengunjung begitu mungkin ya. Dan biasanya Natal tuh jadi pengingat buat kita adanya satu liburan yang panjang supaya kita bisa bebas dari kerja, bebas dari kuliah yang begitu melelahkan gitu ya. Tapi karena virus corona ini dan karena work from home gitu ya, liburan ini kayak nggak ada bedanya mungkin Bapak Ibu ya, karena kayaknya sama-sama aja begitu. Nah, mungkin beberapa dari kita dalam hati itu merasa Natal tahun ini sepertinya nggak akan terasa seperti Natal yang sesungguhnya. Pasti ada yang kurang dalam Natal tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar tema hari ini, mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya, apakah benar Allah menyertai kita? Karena keadaan yang kita alami dengan berbagai rangkaian ketidakbiasaan yang terjadi selama tahun 2020 ini, itu memaksa kita untuk bertanya seperti ini gitu ya. Nah, membuat kita mempertanyakan, apa sih yang sebenarnya Allah kehendaki bagi kita melalui momen Advent di masa pandemi ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam momen Advent yang tidak biasa ini, saya yakin Tuhan punya sebuah rencana, dan rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Di tahun-tahun sebelumnya kita mungkin sudah terbiasa dengan Natal. Natal setiap tahun tuh kayak berjalan ya seperti satu hal yang biasa buat kita. Dan mungkin Natal itu sekedar menjadi salah satu program besar gereja di bulan Desember. Beberapa dari kita selama ini mungkin menyambut Natal dengan perayaan yang meriah, dengan acara yang luar biasa. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan Natal yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Atau jangan-jangan selama ini mungkin tanpa sadar kita sudah melupakan tujuan merayakan Natal yang sesungguhnya. Dan di tahun 2020 ini dalam keadaan yang tidak biasa, dengan segala keterbatasan yang ada juga, Tuhan mengajak kita untuk kembali merenungkan apa makna Natal yang sesungguhnya bagi setiap kita. Di tahun ini, di akhir tahun ini,
Tuhan mengajak kembali kita untuk merenungkan apa makna Natal yang sesungguhnya bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Pak David tadi, kita melihat bahwa bagi Yusuf, berita Natal yang ia terima itu juga merupakan suatu hal yang tidak biasa, Bapak Ibu. Nah, bagi kita, saudaraku, berita Natal atau berita kelahiran Yesus ini merupakan sebuah berita yang sukacita. Tapi, bagi Yusuf, mungkin berita ini merupakan berita yang mengejutkan dan membingungkan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kemarin Sabtu malam, ketika saya dan beberapa teman menghadiri konser Pipka di Cempaka Putih gitu ya, di GKMI Cempaka Putih. Nah, di awal Pendeta Agus memberitahukan tentang kisah ini juga. Nah, Pendeta Agus tuh bilang begini, Bapak Ibu. Kita tuh kadang nggak sadar kalau sebetulnya Yusuf dan Maria itu juga merupakan anak-anak youth. Sama kayak saya mungkin ya, dan bahkan mungkin lebih muda dari saya, Bapak Ibu. Sekarang saya umur 23 tahun. Nah, Yusuf dan Maria pada waktu itu lebih muda daripada saya. Dan kita seringkali lupa bahwa Yusuf dan Maria ini sebenarnya merupakan anak-anak muda. Dan di umur mereka yang masih muda itu, ketika mereka, kalau Pak Agus kemarin bilang tuh, mereka tuh kan tunangan ya. Masih lagi kasmarannya gitu, lagi cinta-cintaannya. Nah, tiba-tiba di tengah masa tunangan, ketika mereka mempersiapkan pernikahan itu, tiba-tiba Yusuf mendapat kabar bahwa Maria, calon istrinya ini, sedang hamil, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu. Ketika Yusuf bingung gitu ya, Yusuf akhirnya memutuskan untuk akan menceraikan Maria dengan diam-diam, supaya Maria tidak dikecam oleh masyarakat. Nah, ketika Yusuf berpikiran seperti itu, dan bahkan mau melakukannya, sudah mau melakukannya gitu, malaikat Tuhan ini nampak kepada Yusuf dalam mimpinya dan menyampaikan bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus yang akan menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka. Bapak Ibu, kalau saya berada di posisi Yusuf waktu itu, jujur, saya bakal bingung harus melakukan apa. Speechless pastinya Bapak Ibu. Saya bingung mau ngapain. Karena di waktu umur saya yang masih muda gitu ya. Yang pertama, calon istri saya ini tiba-tiba hamil gak tahu dengan siapa. Itu satu hal yang tidak biasa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika dia tidur, di dalam mimpinya tiba-tiba Tuhan menampakkan diri melalui sosok malaikat. Nah, pada waktu itu Tuhan sangat jarang berbicara secara langsung kepada umatnya. Biasanya Tuhan berbicara tuh kepada nabi gitu ya. Nah, pada waktu itu bukan cuma istrinya yang tiba-tiba hamil, calon istrinya yang tiba-tiba hamil, tapi juga Yusuf bertemu secara pribadi gitu ya dengan Tuhan melalui sosok malaikat dalam mimpinya. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini suatu berita Natal yang sangat tidak biasa juga dalam hidup Yusuf? Nah, kalau tadi saya bilang ya, kalau saya jadi Yusuf, pasti saya bingung dan bingung melakukan apa begitu. Nah, tapi ternyata tidak dengan Yusuf. Dalam ayat 24 dan 25 tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan gitu ya, dikatakan bahwa Yusuf percaya dan ia mengimani apa yang Allah katakan kepadanya melalui malaikat dalam mimpi yang ia alami, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya satu bagian singkat tadi yang kita baca gitu ya, dari ayat 18 sampai ayat 25 tadi. Ini adalah suatu bagian yang sangat penting, khususnya buat orang-orang Yahudi yang merupakan sasaran pembaca, sasaran pendengar dari Injil Matius ini, Bapak Ibu. Nah, melalui bagian ini, Matius ingin menunjukkan bagaimana Allah sendiri telah mempersiapkan kelahiran Yesus dan segala sesuatunya itu sesuai dengan nubuatan mengenai Mesias yang diberikan kepada orang Yahudi. Termasuk juga bagaimana respon Yusuf terhadap janji yang Allah berikan itu. Itu semuanya sudah Allah siapkan. Nah, setidaknya ada 3 hal dari kelahiran Yesus yang sesuai dan merupakan penggenapan dari nubuatan mengenai Mesias dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Bapak Ibu, melalui ayat ke-18, tadi dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus.
sebelum ia dan Yusuf hidup sebagai suami istri. Nah, ini menunjukkan bahwa pasangan ini belum menikah dan keduanya masih murni. Keduanya belum pernah berhubungan intim. Nah, Matius menuliskan hal ini untuk menegaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus merupakan dari anak darah, dari seorang perawan gitu ya kalau dituliskan. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal ke-7 yang tadi kita juga sudah kita dengar dari ayat pembuka yang pendeta ini sudah bacakan untuk kita semua. Dan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus merupakan sebuah kelahiran yang supranatural, Bapak Ibu. Karena kelahiran ini bukan berasal dari hubungan dua manusia gitu ya. Tapi ini merupakan dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Oleh karena itu, hal yang pertama adalah yang kita lihat bahwa kelahiran Yesus merupakan kelahiran yang supranatural. Bukan merupakan hubungan dari dua manusia ataupun hubungan dari Allah dengan manusia. Karena kita tahu ya, dari film-film yang kita sering lihat selama ini mungkin, kalau dalam budaya Yunani, budaya Romawi saat itu, mereka tuh punya pikiran, kalau Allah berhubungan dengan manusia, jadinya tuh setengah Allah, setengah manusia. Bahasa lainnya tuh demigod gitu ya, setengah Allah, setengah manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu, karena kita tahu, kemarin kita juga sudah belajar gitu ya, tentang Allah Tritunggal gitu, bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Oleh karena itu, ini adalah kelahiran yang supranatural dan ini adalah kelahiran yang benar-benar berasal dari Allah sendiri. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pada ayat ke-20, ketika malaikat berbicara dalam mimpi Yusuf, ia memanggil Yusuf dengan mengatakan, "Hai Yusuf, anak Daud. Hai Yusuf, anak Daud." Dan menyuruh Yusuf untuk menamai anaknya dengan nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sebagai ini kenapa kok malaikat memanggil Yusuf dengan Yusuf anak Daud dan menyuruh Yusuf untuk menamai anaknya dengan nama Yesus. Ini merupakan tanda bahwa ketika Yusuf menamai anaknya, itu berarti Yusuf mengakui anak yang berada di kandungan Maria ini sebagai keturunannya sendiri. Sebab dikatakan, sebab dinubuatkan bahwa Sang Mesias itu akan lahir dari garis keturunan Daud. Itulah kenapa di pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kita lihat bahwa ada satu bagian tentang silsilah Yesus Kristus. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Daud. Karena Yusuf adalah berasal dari garis keturunan Daud gitu ya Bapak Ibu. Itulah yang kenapa hal yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa kelahiran Yesus ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang ada, bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Daud. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu, hal yang ketiga adalah nama Yesus sendiri. Kenapa nama Yesus ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang ada? Nah Bapak Ibu, nama Yesus dalam bahasa aslinya itu berarti Allah menyelamatkan. Yesus atau Yesua gitu ya. Itu artinya adalah Allah menyelamatkan. God saves gitu ya. Nah itulah sebabnya Matius menambahkan keterangan dalam namanya. Engkau akan menamainya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan juga Matius mengutip pada Yesaya pasal yang ke-7. Bahwa Yesus adalah Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Itulah kenapa kelahiran Yesus merupakan penggenapan, secara khusus penggenapan dari Yesaya pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Immanuel yang dalam bahasa Indonesia itu artinya Allah menyertai kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, arti dari Immanuel ini jauh lebih indah lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris Immanuel ini artinya God with us. God with us. Immanuel artinya God with us. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus atau Allah bukan sekedar menyertai kita, tetapi dia juga adalah Allah yang bersama-sama dengan kita, yang menjadi sama dengan manusia. Kelahiran Yesus Sang Immanuel ini sangatlah luar biasa. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah itu memang dapat dirasakan dengan berbagai cara. Dan Allah selalu menyertai umatnya. Kita tahu dalam perjanjian lama, Allah tuh menampakkan diri kalau dalam Musa kita melihat Allah menjadi semak belukar yang terbakar, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ketika Musa naik ke gunung dan
Musa berbicara kepada Allah. Tapi manusia itu nggak bisa melihat Allah secara langsung dalam perjanjian lama. Kan Allah sangat kudus dan kemuliaannya itu sangat luar biasa. Sehingga ketika manusia melihat Allah, dikatakan bahwa manusia itu bisa buta, Bapak Ibu. Karena kemuliaan Allah yang terpancar dengan luar biasa. Nah, akan tetapi di dalam perjanjian baru, melalui kelahiran Yesus, oleh karena itu dikatakan bahwa Allah bukan hanya menyertai, tetapi Allah sendiri menjelma menjadi manusia, sama seperti dengan kita, agar ia dapat hadir bersama-sama dengan manusia. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Immanuel yang artinya God with us. Allah bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu artinya melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai, untuk bersama-sama, dan bahkan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh yang ada di sana. Tetapi kini melalui Yesus, Dia adalah Allah yang dekat. Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah yang mendengarkan doa kita. Dan Allah yang tahu kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, Rasul Yohanes memberikan penjelasan yang lebih jauh lagi akan siapakah Yesus ini, Sang Immanuel yang telah lahir itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan ia diam di antara kita. Rasul Yohanes menggambarkan Yesus ini sebagai firman, sebagai wahyu yang lengkap dari Allah. Atau bisa dikatakan sebagai gambaran yang sempurna dari Allah sendiri. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, di ayat sebelumnya kita melihat bahwa Yesus, Sang Firman ini, dari awal ia sudah bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu sendiri adalah Allah. Ia adalah pencipta segala sesuatu. Karena kita melihat dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga ini dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala yang dijadikan. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa firman ini, Sang Firman ini, yang adalah Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan. Dan Ia telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Oleh karena itu, Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Kenapa? Itu semua Yesus lakukan agar Ia menjadi dekat dengan kita manusia. Dan Ia datang ke dunia ini untuk mati, untuk menebus manusia dari kuasa dosa dan maut. Agar setiap manusia yang percaya kepadanya dapat melihat kemuliaannya. Sekali lagi, Ia datang ke dunia untuk mati, agar Ia dapat menyelamatkan kita, menebus kita dari kuasa dosa dan maut, agar setiap manusia yang percaya kepadanya dapat melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, tapi perlu kita ingat bahwa tidak semua manusia dapat melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Kenapa? Karena kalau kita baca lagi dalam Injil gitu ya, kita melihat bahwa ketika kelahiran Yesus saja, ada satu pihak yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Contohnya adalah Herodes. Ketika Yesus lahir, Herodes bukannya melihat kemuliaan dan bersuka cita karena kelahiran Sang Mesias. Tapi Herodes malah merasa terancam dengan kelahiran Sang Mesias ini. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam perjalanan pelayanan Yesus, ketika kita melihat bahwa banyak orang yang juga tidak suka dengan Yesus. Contohnya adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk juga banyak kerumunan orang-orang yang pada waktu itu ikut mengiring untuk menyalibkan Yesus. Oleh karena itu kita melihat bahwa tidak semua orang, tidak semua manusia dapat melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Bahkan beberapa orang merasa terancam dengan kehadiran Yesus, Sang Immanuel itu, di dalam dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Yesus, Sang Immanuel, Sang Allah yang menjelma jadi manusia itu datang ke dunia,
Yesus datang dengan membawa suatu kerajaan yang berbeda. Kita mengenalnya mungkin dengan kerajaan upside down kingdom. Kerajaan yang terbalik begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Yesus datang ke dunia ini, apa yang Yesus ajarkan itu sangat berbeda dengan pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, dengan pemikiran yang mereka miliki tentang Mesias. Orang Yahudi pada waktu itu berpikir mungkin Mesias yang akan datang ini datang seperti sosok superhero begitu ya. Dia akan datang yang akan menghapuskan penjajahan Romawi dari bangsa Yahudi. Karena pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu sedang dijajah oleh Romawi gitu ya. Nah, kita melihat makanya kenapa orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka melihat Yesus yang lahir dalam suatu kesederhanaan dengan hal yang sangat biasa waktu itu gitu ya. Dia lahir dalam sebuah palungan di dekat hewan-hewan ternak gitu. Banyak orang yang merasa apakah benar dia adalah Mesias yang dinubuatkan itu? Karena kok sepertinya apa yang ada di pikiran kita tentang Mesias dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam Mesias yang sebenarnya itu kok berbeda begitu Bapak Ibu. Dan ketika Yesus melayani, ketika ia melayani selama 3 tahun, banyak orang melihat pelayanan Yesus ini seperti hal yang berbeda, tidak seperti apa yang mereka pikirkan tentang Mesias yang selama ini mereka tahu. Gitu. Seperti Mesias yang selama ini mereka pahami. Karena Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia ini, ia membawa kerajaan yang terbalik gitu ya. Apa yang menjadi pikiran manusia pada waktu itu berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Ketika kita di dunia diajarkan bahwa ketika kita dilakukan sesuatu oleh musuh kita harusnya membalas mereka. Tapi Yesus mengatakan, ketika engkau dijahati oleh musuhmu, jangan berbalik menjahati mereka, tapi kasihilah musuhmu. Dan banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang sangat berbeda dengan berbagai paradigma, dengan berbagai prinsip yang ada di dunia ini. Itulah kenapa tidak semua orang bisa melihat kemuliaan dalam diri Yesus. Tidak semua orang bisa melihat Yesus sebagai Tuhan. Tidak semua orang bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Nah Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi, dikatakan bahwa dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, jujur waktu saya pertama kali membaca bagian ini begitu ya, saya pernah berpikir, Bapak Ibu, kok Rasul Yohanes mengatakan dan kita telah melihat kemuliaannya gitu ya. Kalau waktu kita baca saat ini dalam Alkitab gitu ya, mungkin kita berpikir gitu, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam Yesus, padahal kita tidak pernah bertatap muka dengan Yesus. Nah, saya sempat berpikir, Bapak Ibu, berarti bukankah jauh lebih beruntung orang-orang yang berada pada zaman Yesus pada waktu itu? Karena mereka bisa melihat Yesus secara langsung. Mereka bisa mendengar khotbah Yesus secara langsung. Mereka bisa melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan secara langsung. Nah, sedangkan kita saat ini, kita cuma bisa tahu Yesus itu dari firman Tuhan, dari Alkitab. Nah, Yohanes mengatakan, bersyukurlah kita yang telah melihat kemuliaannya. Nah, saya sempat berpikir waktu itu, Bapak Ibu, bagaimana kita melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus kalau kita nggak pernah melihatnya secara langsung. Nah, Bapak Ibu, sepanjang perjalanan saya menjadi orang Kristen gitu ya, ketika saya semakin mempelajari firman Tuhan, ketika saya semakin mengenal Yesus Sang Immanuel itu, saya jadi sadar bahwa sebetulnya kita pengikut Yesus pada saat ini, di zaman ini, kita orang-orang Kristen pada saat ini, seharusnya kita malah bersyukur. Kenapa? Karena kita lihat ya, orang-orang pada zaman itu saja, tidak semua orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Bahkan banyak dari mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat keseluruhan kisah dari Injil itu. Nah, bukankah kita lebih bersyukur? Bukankah kita harusnya bersyukur? Kenapa? Karena dalam firman Tuhan yang kita punya, dari Alkitab yang kita miliki ini, kita jadi tahu keseluruhan kisah dari Injil. Kita jadi benar-benar tahu bagaimana
kisah keselamatan itu dari perjanjian lama, dari awal sampai perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan bukankah ini menjadi suatu sukacita? Dan harusnya kita bersyukur karena kita tahu keseluruhan kisah dari Injil. Karena pada waktu itu, ketika orang-orang yang ada pada zaman Yesus, banyak orang-orang tidak bisa menerima Yesus. Karena bagi mereka, Sang Mesias itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka dalam nubuatan mengenai Mesias. Tapi sekarang kita tahu, kita bersyukur bahwa apa yang dikatakan mengenai Yesus dalam berbagai nubuatan yang ada dalam perjanjian lama itu, semuanya sudah digenapi dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, seharusnya kita bersyukur. Meskipun kita mungkin tidak bisa bertatap muka dengan Yesus, tapi kita bisa tahu keseluruhan kisah dari Injil, the whole story of the gospel, melalui firman Tuhan yang kita miliki. Dan bahkan kita bisa terus mempelajarinya secara terus-menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini seharusnya menjadi suatu sukacita bagi kita. Suatu kebahagiaan bagi kita. Tetapi satu sisi yang lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika Sang Immanuel itu datang, ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, kita belajar bahwa penebusan baru saja dimulai. Kenapa? Karena memang sukacita itu telah nyata bagi setiap kita. Ketika Yesus telah hadir dan nantinya ketika pasca kita memperingati bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita dan bahkan ia bangkit, kita melihat bahwa Yesus sang korban yang sempurna itu, darah yang tercurah dari korban yang sempurna itu telah dicurahkan bagi kita. Dan hutang dosa sudah dilunasi untuk setiap kita. Pengampunan bagi kita sudah diberikan oleh Tuhan. Dan penghakiman dari Allah sudah dilepaskan dari kita melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, telah diangkat, telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, sukacita itu nyata. Tetapi kita juga tahu bahwa akhir ini belum selesai. Dan kita tahu bahwa ketika kita merenungkan tentang doa Bapa Kami gini, beberapa waktu yang lalu, kita belajar bahwa kita saat ini berada dalam suatu masa already but not yet. Karena kerajaan Allah sudah datang, akan tetapi belum sepenuhnya. Karena kita melihat bahwa sukacita itu telah Allah berikan, penebusan itu telah Allah berikan. Tetapi di dunia ini, kematian masih ada. Sakit penyakit masih membuat kita manusia, masih membuat kita anak-anak Allah masih menderita. Bencana masih terjadi di sana sini. Dan kita juga melihat saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita menderita. Kita melihat bahwa iblis juga masih bekerja di dunia ini. Itulah kenapa kita masih berada dalam suatu masa yang sudah datang tapi belum sepenuhnya. Already but not yet. Oleh karena itulah Bapak Ibu, di dalam masa Advent ini, ketika kita menjelang Natal, harusnya kita juga sama-sama terus menanti. Bukan menanti Yesus datang yang pertama kali, tapi menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kita sedang berasa dalam masa sudah datang, tapi belum sepenuhnya. Ketika kita berada dalam masa Advent ini, Tuhan mengajak kita. Kita memang bersukacita akan kelahiran Yesus. Kita memang bersukacita akan Immanuel yang telah datang itu. Tetapi kita juga terus menunggu akan kedatangan Allah yang kedua. Penebusan yang sempurna ketika Allah datang nantinya. Oleh karena itu dalam masa Advent ini, kiranya kita boleh terus merindukan kedatangan Allah yang kedua ini. Kita boleh bersukacita, tetapi kita juga boleh terus longing, menantikan kedatangan Allah yang kedua itu. Karena kenyataannya di dalam dunia kita ini, iblis juga masih bekerja untuk terus menjatuhkan manusia, menjatuhkan orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu, secara khusus pandemi COVID-19 ini menjadi suatu hal yang berat bagi kita. Di tahun 2020 dari awal sampai akhir begitu ya, kita melihat berbagai hal yang tidak biasa. Berbagai hal yang sangat menyakitkan untuk kita gitu ya. Dan membuat kita akhirnya bertanya, apa sih artinya Immanuel bagi setiap kita di tengah kondisi yang seperti ini?
Nah, Bapak Ibu, jujur bagi saya pribadi, ketika saya mendengarkan gitu ya, ketika saya dapat tema khotbah tentang Immanuel, nih Allah yang menyertai kita, saya bertanya dalam diri saya sendiri, bagi saya, apa sih arti Immanuel bagi saya itu? Karena saya yakin bagi setiap kita yang ada di tempat ini, kita sudah tahu arti dari Immanuel itu. Kita sudah tahu bahwa 2000 tahun yang lalu, Allah telah menjelma menjadi manusia. Dalam pribadi Yesus Kristus, dia menjadi Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Tapi kenyataannya, apa yang kita ketahui itu, seringkali masih sulit kita benar-benar pahami. Seringkali masih susah untuk kita hidupi. Apalagi dalam kondisi seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Pada akhirnya nggak jarang kita mulai meragukan, apakah benar Allah menyertai kita? Karena di tahun 2020 ini banyak sekali hal yang terjadi. Dan sebagian dari kita mungkin merasakan kesedihan yang luar biasa karena mungkin beberapa anggota keluarga kita juga Tuhan panggil lebih dahulu. Nah Bapak Ibu, jujur saya sendiri, saya juga merasa, Tuhan apa sih yang Tuhan pengen di masa Advent ini, dalam kami menjelang Natal di tahun 2020 ini? Apa yang Tuhan pengen untuk kami renungkan di masa Advent ini? Selama 1 minggu ke belakang ini, saya terus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan pengen untuk saya renungkan? Apa sih yang Tuhan pengen untuk saya ketahui tentang Immanuel itu? Jujur Bapak Ibu, masa Advent bagi saya juga suatu masa yang berat. Karena di tengah kondisi yang tidak biasa ini, juga harus memikirkan bagaimana caranya merayakan Natal. Supaya kita bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing gitu. Kita bisa sama-sama merayakan Natal dengan sukacita. Dan kita bisa benar-benar memaknai Natal yang sesungguhnya itu. Dan jujur saya benar-benar putar otak bagaimana caranya supaya gereja GKMI Pengharapan bisa menghadirkan Natal itu untuk setiap kita. Dan selama 1 minggu ini ketika saya terus memikirkan merenungkan hal ini, pada satu malam saya benar-benar bergumul Bapak Ibu. Pada waktu itu saya mau tidur gitu ya. Saya mau tidur tapi banyak sekali pikiran dalam otak saya gitu. Sampai akhirnya saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Di dalam saya merenungkan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ternyata saya sendiri tidak merasakan penyertaan Allah dalam hidup saya. Dan pada waktu itu, ketika saya mau tidur, saya nggak bisa tidur kan Bapak Ibu. Saya coba dengerin lagu dan ada satu lagu yang Tuhan pakai untuk menguatkan saya. Satu lagu yang bagi saya, liriknya itu sangat luar biasa. Dan saya rindu saya berbagi dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini sekarang. Untuk bersama-sama merenungkan satu lagu ini. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Dan Bapak Ibu, ini sebenarnya pujiannya panjang gitu, tapi saya cuma bagikan sedikit. Waktu bait tadi ketika dia mengatakan I couldn't fall asleep itu ya, saya nggak bisa tidur. Waktu itu kayak saya benar-benar mikir, iya ya, kenapa kok saya nggak bisa tidur ya? Tanpa sadar ternyata saya berusaha menjalani masa Advent ini, berusaha mempersiapkan Natal dengan kekuatan saya sendiri, Bapak Ibu. Ketika banyak masalah yang saya hadapi, ketika banyak pikiran dalam otak saya, tanpa sadar saya mulai berjalan sendiri, tanpa meminta pertolongan Tuhan. Dan mungkin bagi setiap kita yang ada di tempat ini, ketika menjalani tahun 2020 yang begitu berat, terkadang tanpa sadar kita begitu lelah, begitu capek, dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Dan mungkin sama seperti saya, tanpa sadar kita sudah berjalan dengan kekuatan sendiri. Tanpa sadar, kita sudah melupakan bahwa sebenarnya arti Natal adalah Sang Immanuel itu telah datang untuk kita. Yesus Kristus, ketika ia lahir ke dunia ini, dia adalah Immanuel. Dia Allah yang bukan cuma menyertai kita, tapi dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi dan kita memikirkan berbagai macam masalah yang ada dalam hidup kita, seperti pujian tadi, bukankah seharusnya kita let go and let God? Kita menyerahkan, kita membiarkan segala masalah yang kita punya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Karena 2000 tahun yang lalu, ia datang ke dunia ini untuk bersama-sama dengan kita, untuk menjadi dekat dengan kita. Ia bukan lagi Allah yang jauh, tapi dia adalah Allah yang dekat. Dan bahkan ia bukan cuma datang untuk bersama-sama dengan kita, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Itulah kenapa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Dan di dalam masa Advent ini, Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa ia telah hadir, ia telah bersama-sama dengan kita dalam sosok Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Ia adalah Sang Immanuel itu, bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang saat ini kita berada dalam keadaan yang membingungkan mungkin. Kita sedang berada dalam masa already but not yet. Tuhan sudah datang. Sukacita itu sudah Tuhan berikan. Tapi berbagai penderitaan dan kesedihan itu masih ada. Karena memang ini bukan akhirnya. Dan kita akan menyongsong akhir itu bersama-sama ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan bahwa semua janji-janji itu akan Tuhan genapi ketika kita akan bersama-sama dengan Allah dalam dunia yang tidak ada kesedihan, dunia yang tidak ada penderitaan lagi. Karena kita akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru dalam dunia yang baru pula. Oleh karena itu, seperti satu pujian yang sering dikumandangkan oleh orang-orang pada perjanjian lama, yang kita tahu dalam Mazmur, O come, Immanuel. Kiranya ini juga menjadi pujian yang terus kita kumandangkan. Kenapa? Karena Immanuel telah datang. Tapi kita terus menanti, kita terus bersama-sama menunggu kedatangan yang sempurna nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Untuk bersama-sama menjemput kita. Kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Di dalam bumi yang baru pula. Kiranya ini menjadi suatu ingatan bagi kita bahwa dalam masa Advent menjelang Natal ini, kita boleh terus bersuka cita. Tapi juga boleh terus menantikan kedatangan Allah yang kedua kali itu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih ketika pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami bahwa di dalam masa Advent ini, di tengah Advent yang tidak biasa, Engkau kembali mengingatkan kami
bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau, Sang Immanuel, itu telah datang untuk bersama-sama dengan kami, untuk menjadi dekat dengan kami, memberikan kami sukacita yang luar biasa. Tapi hari ini kami juga belajar, Tuhan, bahwa memang di dalam masa penantian kami ini, penderitaan masih ada, kematian masih merenggut kehidupan saudara-saudari kami. Dan kami saat ini juga merasakan penderitaan dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kau mau mengajarkan bahwa setiap kami, di dalam sukacita yang kami sudah miliki ini, di dalam jaminan yang Kau berikan pada setiap kami, melalui kelahiran-Mu, Yesus Kristus, Sang Immanuel itu 2000 tahun yang lalu, sukacita itu sudah ada. Tapi kami juga terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ketika Engkau menjemput setiap kami, untuk nantinya Engkau ubahkan kami menjadi ciptaan yang baru, di dalam bumi yang baru pula. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami dalam masa Advent ini. Kami bukan hanya bersuka cita, tapi kami juga boleh terus berdoa, menantikan sukacita yang sempurna ketika Engkau datang kedua kalinya nanti. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Senjaya yang akan memimpin pujian. Terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Nikolas. Bapak Ibu, mari kita sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan dengan iman serta hati yang begitu bersyukur atas Yesus Tuhan Allah kita yang telah lahir ke dunia dan Dia yang senantiasa menyertai kita. Sehingga walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, dan apapun hal-hal yang mungkin mendukakan hati kita yang kita alami, tapi tetap yakin bahwa Yesus menyertai kita dan kita tetap percaya. Mari angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan masjidku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Kasih setiamu
Aku serahkan kepada Pendeta Edi untuk memimpin dalam komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang aman, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati.